Ketemu lagi dengan saya, Enci Juli. Kita akan belajar hari ini, setelah kita belajar limit, kita akan belajar tentang diferensial atau turunan, ya. Nah, turunan ini simbolnya adalah f aksen bisa dy dx atau dxf, ya. Turunan dari f. Turunan x dari f. Nah, kita ingat bahwa konsep dari limit itu adalah, ini dia ya, kita pernah mencari limit dari fx plus h kurang fx bagi h. Nah, jika limit ini didekati dari h menuju 0, maka ini adalah rumus dari turunan. Jadi, hari ini konsep turunan bisa kita cari dengan menggunakan limit, definisi limit, atau konsep limit, dan yang kedua itu memakai rumus, ya. Rumus turunan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan konsep limit. Ini contoh ya. Contoh 1. Fx sama dengan x. Dimana kita hitung f aksen x-nya sama dengan berapa. Jadi, saya bisa buat bahwa f aksen x itu sama dengan menggunakan definisi limit ya. H menuju 0 dari f x tambah h kurang fx dibagi dengan h. Ya kan? Nah, ini menjadi limit h menuju 0. Kita ganti x dengan ini ya, dengan fungsi. Jadi kalau fx-nya sama dengan x, berarti fx tambah h berarti x tambah h dikurangi dengan x dibagi dengan h. Oke? Nah, dia sama dengan apa? Limit dari h menuju 0 dari h per h. Karena x kurang x-nya 0. Berarti limit dari h menuju 0 dari 1. So, limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Maka kalau saya punyai kesimpulannya, kalau saya punyai fx-nya sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan 1. Oke? Nah, coba nomor 2. Ya. Nomor 2. Bentar ya, nomor 2. Oke, sekarang kita mulai dengan contoh nomor 2. Jadi ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2 ya. Kalau dia adalah 2x kuadrat, berarti f aksen x-nya sama dengan limit dari h menuju 0 dari f x tambah h kurang fx per h. So, ini menjadi limit dari h menuju 0 dari 2 kali kita ganti nilai x ini dengan x tambah h. Kuadrat kurang fx. Fx-nya adalah 2x kuadrat. Berarti langsung saja ya. Kurang 2x kuadrat dibagi dengan h. So, ini sama dengan limit dari x menuju h dari 2 kali x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang 2x kuadrat dibagi dengan h. Ini sama dengan limit dari h menuju 0 dari 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat kurang 2x kuadrat bagi h. Ya. So, ini kita bisa buat menjadi limit h menuju 0 dari ini dan ini habis ya. Tinggal
saya bisa buat 4X tambah 2H. Ini selesai, tinggal limit dari H menuju 0 dari 4X tambah 2H. Nah, kita masukkan hanya 0, berarti 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 4X. So, kalau saya punya fx-nya, kesimpulan ya, sama dengan 2x kuadrat, maka f aksen x-nya sama dengan 4x. Ya. Oke, ini kalau kita pakai limit ya. Jadi konsep mencari turunan itu ada 2 ya. Ya, bisa pakai yang namanya tadi konsep limit atau definisi limit. Yang kedua adalah dengan menggunakan rumus ya. Nah, yang pertama tadi sudah dibuat bahwa kalau saya punya f aksen fx-nya ada, maka f aksen x-nya sama dengan limit dari h menuju 0 dari fx tambah h kurang fx dibagi dengan h. Nah, yang rumus ini kalau saya punya, jadi kalau menggunakan rumus, ya silakan isi absen dulu ini. Kode presensinya 82C E9F10. Silakan mengisi absensinya. Jadi kalau menggunakan rumus itu berarti kalau saya punya ini fx sama dengan x pangkat n atau a di sini ya, maka turunannya adalah a dikali dengan n x pangkat n kurang 1. Jadi pangkatnya itu dikurangi dengan 1. Jadi kalau saya punya x pangkat n fx-nya, maka f aksen x-nya adalah a kali n x pangkat n kurang 1. Contoh ya. Kira-kira apa? Yang tadi ya, fx sama dengan 2x pangkat 2. Ya, berarti kalau pakai definisi limit, itu dapatnya berapa? 4x kan ini? Ini dapat 4x. Nah, sekarang kalau kita pakai turunan, dia sama enggak? Nah, berarti ini 2 kali, ini kan pangkat n ya, n-nya 2. Berarti 2x pangkat 2 kurang 1. Berarti 2 kali 2x pangkat 1 atau 4x. Berarti sama aja. Pakai turunan dan pakai definisi limit. Nah, kenapa kita harus pakai rumus turunan? Karena kebanyakan ada yang kalau menggunakan definisi limit, itu pekerjaannya itu terlalu panjang. Ya, pekerjaannya terlalu panjang. Saya berikan contoh, misalkan, ya, ini. Misalkan mencari kalau saya punya Y sama dengan ini ya, 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah px tambah pi kuadrat. Nah, V ini semua variabel yang tidak mengandung X itu sebagai konstanta. Ya. Kemudian kita cari Y-nya. Y-nya sama dengan apa? Ya, aksen sama dengan, jangan lupa ngisi absennya. Saya ingatkan lagi. Nih, kode absennya. Ya, aksennya sama dengan, ya langsung aja 3 kali 4x pangkat 3 kurang 2 kali
3x kuadrat kurang 5 kali 2x. Nah, V-nya ini adalah konstanta. Tambah V kali 1x pangkat 0. Ini pangkat 1. Karena 1 kurang 1 ya. Tambah 0. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Berarti Y aksennya sama dengan 12x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 10x ditambah V. X pangkat 0 sama dengan 1. Ya, ini adalah 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Ada lagi misalkan. Cukup ya. Jadi kalau saya punya kesimpulannya, kalau saya punya Y-nya sama dengan 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah Vx tambah V kuadrat, itu dia sama dengan turunannya adalah 12x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 10x ditambah dengan V. Ya, oke. Sekarang ini adalah rumus umum. Nah, bagaimana kalau perkalian? Misalkan, ya saya kasih yang contoh lagi. Misalnya contoh lagi nomor 3 ya. Berapa ya? Ini aja. 3x kuadrat tambah 2 kali 2x tambah 1 misalkan. Y-nya sama dengan. So, bagaimana? Turunannya sama dengan apa? Nah, kalau begini, ya, itu kita harus kalikan dulu ya. Berarti, saya kalikan dulu ini. 3x kuadrat dikalikan dengan 2x tambah 1, baru ditambah 2 dikalikan dengan 2x tambah 1. Berarti dia jadi 6x pangkat 3 tambah 3x tambah 4x ditambah 2. Berarti sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 2. Ini baru Y-nya. Nah, berarti kita cari turunannya adalah Y aksennya adalah 18, atau saya mau buat satu-satu lagi. Boleh. 6 kali 3x kuadrat ditambah 7 kali, ini 1 ya, x pangkat 0 ditambah 0. Berarti dia adalah 18x kuadrat ditambah 7. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini, 3x kuadrat tambah 2 kali 2x tambah 1, itu panjang cara penyelesaiannya. Kemudian ada rumus lagi ya, ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari, misalnya kalau ini perkalian, kemudian ada yang pembagian misalnya. Saya kasih contoh kalau pembagian. Pembagian misalnya kalau saya punya ini. Kalau Y sama dengan 3x kuadrat tambah 2 dibagi dengan 2x tambah 1. Nah, turunannya itu sama dengan apa? Jadi kita ya, kita lanjutkan dengan sifat-sifat turunan. Nah, 1 tadi ya, kalau saya punya Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya sama dengan A kali NX pangkat N kurang 1. Nah, bagaimana kalau saya punya ini? Y sama dengan saya punya Y sama dengan
U kali V, misalnya perkalian ya, perkalian U kali V dengan U-nya sama dengan A0 X pangkat 0, A0 X pangkat, ya, sorry. U-nya sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 sampai AN kurang 1X pangkat N kurang 1 tambah AN pangkat N. Ya, kemudian V-nya adalah B0 tambah B1X pangkat. Ya, jadi kalau misalnya seperti yang tadi ya, jadi V-nya B0 tambah B1X tambah BV2 tambah X kuadrat tambah sampai Bn kurang 1 X pangkat N kurang 1 sampai tambah dengan Bn X pangkat N ya. Nah, jadi kalau perkaliannya ini kita lihat lagi teorema dari buku kalkulus karangan Parcel. Itu tentang produk rule, aturan produk ya, aturan perkaliannya. Jadi kalau saya punya fungsi f dan g, itu adalah fungsi yang bisa diturunkan, maka turunan dari perkaliannya itu sama dengan fx ya, dikalikan dengan turunan dari g ditambahkan dengan turunan dari x dikalikan dengan gx-nya. Ya. Atau seperti ini kalau saya buat simbol yang lain, turunan dari fx kali gx ya, itu sama dengan fx turunan dari gx ditambah dengan turunan dari f dikalikan dengan gx. Ya. Jadi Anda boleh pakai yang seperti tanda kutip, ini juga turunan, atau dipakai dengan simbol D. Bisa ya? Oke. Nah, kita buat contoh aja. Contoh ya. Saya buat contoh, misalkan cari turunan dari 3x kuadrat kurang 5 dikalikan dengan 2x pangkat 4 dikurangi dengan x. Ya. Nah, berarti ini kita selalu misalkan bahwa ini adalah f, ini adalah g ya. Nah, sehingga sesuai dengan rumus kita akan mencari turunannya. Jadi turunan dari fx dikalikan dengan gx. Ya, itu sama dengan fx dikalikan dengan turunan g terus ditambah dengan turunan dari f dikalikan dengan g. Ya, atau supaya jangan bingung, fx kali g aksen ditambah dengan f aksen x dikalikan dengan g aksen. Oke. Nah, berarti kita buat di sini fx-nya adalah 3x kurang 5 ya. Maka f aksen x-nya adalah ya benar ya, 3x, 3x kuadrat. 3x kuadrat. Berarti turunannya adalah 6x. Oke? Boleh? Kemudian G. G-nya adalah misalkan G, X-nya adalah berapa ini? 2x pangkat 4, 2x pangkat 4 kurang X.
Berarti turunannya adalah 8x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Maka kita kalikan di sini. Turunan dari dx dari fx kali gx. Sama dengan fx kali g aksen x ditambah f aksen x dikalikan dengan gx. Sama dengan 3x kuadrat kurang 5 dikalikan dengan 8x pangkat 3 kurang 1 ditambah f aksennya adalah 6x. Gx-nya adalah 2x pangkat 4 kurang x. Oke. Nah, ini dia sama dengan apa? Coba kita kalikan. 24x pangkat 5 kurang 3x kuadrat kurang 40x pangkat 3 tambah 5. Ini tambah 12x pangkat 5 kurang 6x kuadrat. So, kita kumpulkan yang sejenis. 24x pangkat 5 tambah 12x pangkat 5 kurang 40x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 6x kuadrat ditambah dengan 5. Ini menjadi 36x pangkat 5 kurang 40x pangkat 3 kurang 18, kurang, berapa ini? Min 3, min 6. Kurang 9x kuadrat ditambah dengan 5. Jadi ini adalah perkaliannya. Ya. Jadi kalau saya punya f dan x seperti itu, kalau dikalikan maka dia adalah 36x pangkat 5 kurang 40x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah dengan 5. Ya? Bisa? Bisa juga cara lain sebenarnya. Jadi, misalkan ini kita kalikan seperti biasa ya. Contoh ya. Ini cara satu ya. Cara satu. Ini cara dua. Kita akan cek dia sama atau enggak itu. Jadi saya punya itu 3x kuadrat kurang 5 kali 2x pangkat 4 kurang x. Ini saya kalikan biasa dulu ya. Jadi ini kali ini berarti 6x pangkat berapa? 6. Ini kali ini berarti 3x pangkat 3. 10x pangkat 4 kurang 5x. Boleh? Boleh ya? Ini kali ini dia jadi 6x pangkat 6. Ini kali ini dia jadi 3x pangkat 3. Ini kali ini dia jadi min 10. Ini kali ini dia jadi negatif 5x. Boleh? Nah, saya punya seperti ini. Saya punya persamaannya. Ya? Misalkan fx-nya ya. Berarti turunannya adalah sama dengan apa? Turunannya 36x pangkat 5 kurang 40x pangkat 3 kurang 9x. Oh, ini tambah ya. Sorry. Tambah 5.
Nah, sama aja di atas. Yang di atas penyelesaiannya berapa langkah, yang di bawah hanya 2 kali. Jadi terserah saja Anda mau pakai yang atas atau bawah, it's okay. Ya, oke. Kita lanjutkan ke yang kalau pembagian. Sekarang kita lanjutkan dengan pembagian. Kalau ini perkalian, bagaimana dengan pembagian ya? Kalau ini perkalian, bagaimana dengan pembagiannya? Oke. Nah, ini adalah menurut teorema dalam kalkulus, buku kalkulus, dikatakan bahwa kalau f dan g itu adalah fungsi yang bisa diturunkan, dengan gx-nya tidak boleh 0, maka turunan dari f per gx itu sama dengan gx kali turunan f kurang fx dikalikan dengan turunan g dibagi dengan g kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan ini ya, bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi kalau saya punya fungsi f per g, itu turunan dari pembagiannya, itu sama dengan f aksen x kali g. Kalau perkalian tadi jumlah ditambahkan. Tapi kalau pembagian itu kurang. Ini fx-nya, kemudian yang diturunkan adalah g-nya, baru dibagikan dengan g kuadrat x-nya. Saya, jadi kalau sama aja dengan rumus yang ini nih. Jadi turunan dari ini ya, gx turunkan f-nya dulu, dikurangi dengan f turunkan g, baru dibagikan dengan g kuadrat. Saya contoh. Contohnya adalah tentukan turunan dari ini ya, 3x kurang 5 bagi x kuadrat tambah 7. Oke. Nah, kita buat penyelesaiannya. Jadi kita misalkan selalu bahwa f-nya adalah 3x kurang 5. G-nya adalah x kuadrat tambah 7. Gx ya maksudnya. Maka kita cari dulu. F aksennya adalah 3. G aksennya adalah 2x. Ya. Sehingga turunan dari 3x kurang 5 bagi x kuadrat tambah 7. Atau gimana ya caranya? Dulu ya. Jadi saya punya di sini turunan dari fx gx. Turunkan, itu kan sama dengan fg atau f aksen g dikurangi dengan fg aksen per g kuadrat ya. So, ini sama dengan, jadi kalau saya buat turunan dari ini, 3x kurang 5 bagi x kuadrat tambah 7 diturunkan, itu sama dengan f aksennya adalah 3, g-nya adalah x kuadrat tambah 7 kurang f-nya adalah 3x kurang 5, g aksennya adalah 2x. Dibagi dengan g kuadrat. Berarti x kuadrat
tambah 7 dipangkatkan 2. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 3x kuadrat tambah 21 kurang 6x kuadrat ditambah dengan 10x. Dibagi dengan x kuadrat tambah 7 pangkat 2. So, ini menjadi minus 3x kuadrat ditambah 10x. Sorry. Kenapa begini ya? Tambah 10x dikurangi ditambah 21 bagi dengan x kuadrat tambah 7 pangkat 2. Ya? Oke. Latihan kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Oke, jadi turunan itu kalau perkalian, nih rumusnya ya. Kalau perkalian, rumusnya adalah di teorema G. Ya, tolong diperhatikan ya. Ini untuk perkalian. Jadi perkaliannya ini adalah, ini dia. F G aksen tambah G F aksen. Atau bisa juga lebih dulu F aksennya baru G-nya. Terserah, yang penting dia adalah jumlahan dari turunan masing-masing dikalikan dengan fungsinya ya. Oke, ini adalah absen yang kedua. Silakan dimasukkan kodenya absen yang kedua. Kemudian yang ini adalah pembagian. Jadi ini adalah pembagian. Jadi kalau pembagian itu dia dikurangi baru dibagi dengan fungsi G dipangkatkan 2. Kalau perkalian dia dijumlahkan. Kalau pembagian dia dikurangi untuk pembilangnya, tetapi kemudian dibagi dengan G kuadrat X-nya. Bisa ya? Oke. Jangan lupa mengisi absen yang kedua. Terima kasih.